Selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini adalah hari libur. Hari Pancasila. Jadi karena kita tidak bisa bertemu secara langsung dan memang masih ada materi yang belum Lause sampaikan, dan sebentar lagi juga mau ujian, Lause harus membuat video ini supaya kan bisa belajar. Oke. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Siapkan semua buku atau mungkin yang kalian perlukan, catatan, pena, atau kertas kemarin yang Lause bagikan. Lalu kita berdoa terlebih dahulu ya. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanggang namami. Sabe sata pawanto sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu sadu sadu. Namo Buddhaya. Oke, sudah siap ya semuanya. Jadi, ada yang ingat kemarin belajar apa? Belajar? Yap, Manggala Sutta. Apa itu Manggala Sutta? Sutta tentang berkah. Ada berapa berkah? Ada 38. Oke, good. Jadi, Lause akan bahas sekilas saja tentang Manggala Sutta ya. Harusnya sih kalian bisa memahaminya. Karena itu adalah resep berbuat baik ya yang bisa kalian praktekkan. Karena lebih ke praktek nih sebenarnya, bukan secara teori saja. Oke, kita pilih Manggala Sutta. Nah, jadi awal mulanya ini Manggala Sutta ini muncul karena ada pertanyaan sesosok dewa. Nah, saya nggak tahu nama dewanya siapa, tapi yang jelas dewa itu bertanya kepada Buddha. Buddha, ada banyak dewa dan manusia yang memikirkan tentang berkah, mengharapkan keselamatan. Jadi Buddha mohon babarkanlah berkah yang utama. Nah, lalu Buddha pun membabarkan berkah-berkah tersebut. Dapat kalian lihat ya di kertas kalian yang Manggala Sutta itu yang Lause bagikan. Yang pertama apa? Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Bergaul dengan orang yang bijaksana, menghormati yang patut dihormati, inilah berkah yang utama. Tuh, ini berkaitan dengan pergaulan ya. Kalau dalam bergaul, kita harus selektif ya, harus selektif memilih teman. Kita tahu mana teman yang baik, mana teman yang buruk, teman yang jahat, teman yang penipu, teman yang suka ngomongin di belakang. Kita harus bisa memilih mulai dari sekarang. Karena apa? Karena bersahabatan itu apa ya? Bisa mempengaruhi kita ya, sikap-sikap kita. Kalau misalnya kita berteman dengan orang yang suka marah, mungkin kita bisa gampang emosi jadinya. Nah, itu ya contohnya. Kalau misalnya kita berteman dengan orang yang rajin, mungkin bisa kita tertular rajinnya gitu. Seperti kata pepatah, kalau dekat dengan tukang parfum pasti tertular wanginya, tapi kalau dekat tukang sampah tertular bau sampah. Ya, begitu ya. Nah, selain memilih teman, kita juga harus bisa menghargai atau menghormati yang lebih yang patut dihormati. Apa saja yang patut dihormati? Nah, ini adalah objek-objek Buddha. Misalnya Buddha, patung Buddha itu kita harus hormati. Kemudian orang tua, ayah ibu kita, kemudian para pertapa, para biku, para pendeta, itu patut kita hormati juga. Begitu pula dengan kakek, nenek, kakak, pokoknya orang yang lebih tua dan yang patut kita hormati. Nah, selanjutnya yang kedua, hidup di tempat yang sesuai.
berkat jasa-jasa pada hidup yang lampau, mengarahkan diri dengan benar. Inilah berkah yang utama. Nah, adalah suatu berkah kalau misalnya kita itu tinggal di tempat yang sesuai. Seperti sekarang kan, ada nggak yang tinggalnya di jalanan atau nggak punya rumah? Nggak kan? Semuanya pasti hidup tenang di rumahnya, bisa dapat makanan, bisa dapat wifi, bisa dapat uang jajan, ya, terus bisa belajar. Nah, seperti sekarang, misalnya bisa punya HP, itu berkat apa? Berkat hidup di tempat yang sesuai. Coba kalau misalnya kalian tinggal di jalanan, belum tentu kalian dapat makanan yang enak, belum tentu kalian bisa sekolah, belum tentu kalian bisa, apalagi contohnya, bisa dapat HP misalnya, punya HP gitu ya, belum tentu ya. Kan maksud bilang belum tentu, tapi bisa jadi ada kalau yang mau berusaha ya. Nah, tempat yang sesuai itu apa? Tempat yang sesuai itu adalah tempat-tempat yang baik, yang mendukung kita untuk berbuat baik. Misalnya apa? Rumah kita tinggalnya dekat tempat wihara, nggak terlalu jauh dari wihara, jadi kita bisa berdoa ke wihara, datang sembahyang. Nah, itu contohnya. Kalau hidup yang di tempat yang tidak sesuai apa? Tempat yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik. Contohnya apa? Lingkungan yang di situ banyak orang-orang penjahat, preman gitu, atau perampok, atau yang suka mencuri. Nah, itu termasuk lingkungan yang tidak sesuai. Jadi beruntunglah kalian tinggal di tempat-tempat yang aman, tempat yang baik, tempat yang bersih. Nah, ya tidak. Jadi apapun bisa kalian lakukan dengan baik. Nah, semua yang kalian dapatkan, kenyamanan, keselamatan yang di rumah itu, berkah-berkah itu semua berkat jasa-jasa pada kehidupan kamu yang lampau. Kehidupan yang lampau adalah kelahiran sebelumnya. Jadi bukan hanya kelahiran sebelumnya sih, kehidupan. Misalnya waktu kecil kita pernah berbuat berbaik apa, nah itu bisa juga berbuahnya di masa yang sekarang gitu. Misalnya mengarahkan diri dengan benar juga ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengarahkan diri ya. Di lingkungan apapun kita harus bisa mengarahkan diri kita dengan baik. Lanjutnya, berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan. Inilah berkah yang utama. Kalau orang memiliki pengetahuan yang luas, pasti dia akan dapat membantu orang-orang lainnya. Ya, misalnya nih, ada teman yang pintar ya. Dia pintar, gampang nyerap pelajaran. Jadi misalnya ada teman yang nggak bisa, terus nanya ke dia, pasti dia bisa bantu dong temannya, menjelaskan ke temannya gitu ya. Nah, itulah adalah keuntungan bagi seseorang yang berpengetahuan luas. Maksudnya kok bisa ya ada orang yang berpengetahuan luas, ada yang tidak? Karena apa? Karena inilah, berpengetahuan luas ini adalah termasuk berkah, Kak. Mungkin yang belum berpengetahuan luas itu berarti perlu memunculkan berkahnya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara terus belajar, mempelajari hal-hal yang baru, yang berguna untuk dirinya, dan siapa tahu bisa berguna untuk orang lain. Begitu. Contohnya apa? Banyak belajar. Belajar itu nggak cuman pas ujian aja. Tapi belajar juga bisa lewat YouTube, lewat internet kan sekarang banyak ya pelajaran ya. Mungkin pelajaran agama agak susah nyarinya karena agama itu bukan cuma untuk dipelajari tapi dipraktekkan. Kalau apa lagi? Mungkin ekskul juga bisa. Kalian melatih keterampilan kalian kan, misalnya di sekolah ada ekskul apa? Bahasa Inggris. Nah, itu melatih keterampilan kalian berbahasa Inggris. Terus apa ya? Selain pintar, selain punya keterampilan, kalau lebih mantapnya lagi, kalau misalnya kalian punya tata krama yang baik, sopan, santun, terus nggak gampang marah, jadi ramah dalam ucapannya gitu ya, bertutur katanya baik. Nah, apalagi kayak gitu ya, pasti disukai banyak orang kan. Nggak ada yang risih tuh, kecuali orang yang iri ya. Kalau orang iri ngelihat orang yang pintar aja dikit, atau orang yang
kayak ih kok baik banget sih dia tuh gitu ya. Itu iri. Iri itu nggak baik ya. Jangan dipraktikkan. Jadi begitu ya. Kalau kalian udah bisa jadi siswa yang pintar, punya keterampilan, kemudian tata krama kalian baik, terus ucapan kalian juga baik, nah itu udah mantap ya, berkah sekali. Nanti mau dimanapun kalian berada itu nggak susah dapat berkah gitu. Jadi paling nggak, kalau misalnya kalian agak kurang berpengetahuan, kalian paling tidak dalam tata kramanya, sopan santunnya baik, dalam ucapannya baik gitu ya. Jadi ini memang nggak harus semuanya, tapi kalian bisa salah satu atau mungkin beberapa yang bisa kalian praktekkan gitu, yang sempurna ya. Selanjutnya, membantu ayah dan ibu menunjang anak dan istri, tidak melakukan pekerjaan tercela, inilah berkah yang utama. Nah, ini dengan membantu ayah dan ibu itu adalah berkah. Berkahnya apa? Berkah karena orang tua itu ibaratnya Tuhan. Loh, kok orang tua jadi Tuhan Loh, Tuhan. Karena apa? Karena orang tua itu yang menciptakan kita, ya enggak? Coba kalau nggak ada papa dan mama, apakah kita akan ada? Ya, tidak mungkin ada kan? Makanya karena berkat adanya orang tua kita, maka kita masih dirawat, masih ada sampai sekarang ya. Bahkan karena ada nenek, karena ada leluhur kita, maka ada orang tua, maka ada kita sampai sekarang. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak berkewajiban untuk membantu orang tua. Meskipun kita hanya membantu sedikit, itu udah termasuk nggak apa-apa lah gitu ya. Rasa sendiri juga kadang-kadang membantu yang sebisanya Lause, kadang-kadang juga tidak gitu. Jadi nggak apa-apa, kita yang penting ada bantu sedikit, meskipun sedikit ya. Belajar, karena dari kita membantu itu kita juga dapat keterampilan. Misalnya kita bantu cuci piring, cuci baju, atau bersihkan rumah. Nah, keterampilan kita di situ. Nanti suatu saat kita hidup sendiri, kita udah bisa yang namanya nyapu, yang namanya cuci piring, yang namanya masak. Nah, gitu ya, itu manfaatnya ya. Kemudian menunjang anak dan istri. Nah, ini nanti kalau udah kalian udah punya pasangan, ya nanti ya. Menunjang itu apa? Menunjang itu mendukung kehidupannya. Misal mencari nafkahnya, menyayanginya dengan benar, menyayangi dengan baik. Mencari nafkah itu tentu pekerjaannya juga yang baik-baik ya, jangan sampai yang mata pencarian yang tidak benar. Contoh mata pencarian tidak benar dalam agama Buddha apa? Nah, biasanya itu yang berkaitan dengan menjual makhluk hidup. Kayak misalnya manusia, ikan-ikan hias gitu sebenarnya tidak kurang pantas ya, karena kasihan kan dia digoreng di situ. Walaupun kita juga suka beli itu. Ya, itu sebenarnya mata pencarian yang kurang tepat. Kemudian yang daging-dagingan gitu juga bisa. Itu termasuk mata pencarian yang kurang baik ya, karena melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Ya, udah belajar kan yang pancadharma kedua, yaitu mata pencarian yang benar. Mata pencarian yang benar itu yang bebas dari pekerjaan, yang bebas dari mencuri, pembunuhan makhluk hidup, terus yang berbohong dan lain-lain. Selanjutnya, berdana, hidup sesuai dengan dhamma, menyokong sanak keluarga, bekerja tanpa celah. Inilah berkah yang utama. Nah, selain kita misalnya nanti kalau udah besar kan, udah kerja nih, kita juga harus bisa berdana, berusaha berdana ya, karena berdana itu adalah perbuatan baik yang paling mudah dilakukan. Sebenarnya nggak nunggu harus bekerja dulu sih, kalian sekarang pun juga bisa melakukan dana. Contohnya dana jasa seperti membantu orang tua atau membantu, misalnya ada kakek-kakek pemulung gitu, terus kita bantu misalnya kita kasih dana makanan, kita kasih makanan, itu juga termasuk berdana.
Kemudian dana dalam bentuk kenyamanan. Kenyamanan contohnya memberikan senyuman ya, senyuman. Kan suka kan kalau lihat orang senyum, kalau misalnya orang senyum tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kayak kita ikut bahagia. Itu adalah termasuk dana kenyamanan. Jadi tersenyumlah. Oke. Hidup sesuai dengan dhamma. Hidup sesuai dengan dhamma itu apa maknanya? Kita harus berbuat kebajikan. Dhamma itu sebenarnya ajaran yang tentang kebajikan, ajaran Buddha tentang kebajikan. Simpelnya gitu sih. Menyokong sanak keluarga ini nanti mungkin lebih tepatnya yang bisa kalian lakukan, menyayangi saudara-saudara kalian. Bekerja tanpa celah tadi sudah ya. Kemudian menjauhi berbuat buruk, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, tekun melaksanakan dhamma. Inilah berkah yang utama. Selain kalian berbuat baik, kalian juga harus menghindari perbuatan buruk. Paling enggak kalau misalnya kalian nggak bisa berbuat baik, kalian hindari perbuatan buruk. Gitu. Iya, sama kayak gini. Paling enggak kalau misalnya kalian nggak bisa bantu orang lain, kalian jangan susahin orang lain. Itu ya. Jangan jadi beban. Oke, menahan diri dari minuman keras kan. Ini kayak Pancasila Buddhis kan. Ayo, menahan diri dari minuman keras itu termasuk apa? Pancasila Buddhis keberapa? Pancasila Buddhis ke 5. Itu harus ingat-ingat juga ya, nanti masuk ujian ya. Kemudian menghormati, rendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, mengingat budi baik orang, mendengar dhamma pada waktunya. Inilah berkah yang utama. Jadi selain tadi itu kita selain berbuat baik, kita juga harus memiliki kerendahan hati. Kadang kan ada orang nih habis berbuat baik tuh rasanya kayak sombong gitu. Ya, kayak aduh senang kali lah aku bisa kasih dia 100.000, dia cuma ngasih apa ya, misalnya temannya cuma bisa ngasih 20.000, terus saya bisa ngasihnya 100.000, kan merasa kayak lebih banyak kan gitu. Itu kadang sombong ya, jadi kita tidak boleh seperti itu, nanti berkurang karma baiknya. Jadi kalau misalnya mau karma baiknya sempurna, kita harus merasa bahagia sebelum kita melakukan perbuatan baik, kemudian saat melakukan perbuatan baik, dan setelahnya. Jadi selama kita melakukan perbuatan baik itu kita merasa senang, itu adalah kebahagiaan karma baik yang sempurna. Ya, rendah hati itu tandanya apa? Dia tidak sombong ya. Kayak misalnya mau dinasehati orang, jadi dia terima semua saran dan kritik yang berguna untuk dia. Tapi dipilah-pilah juga ya. Kadang ada emang orang yang kritik cuman buat ngeselin kita, kadang ada juga yang kritik emang membangun kita. Kita harus pilih-pilih juga. Selain itu kita puas dengan yang dimiliki. Maksudnya apa? Misalnya kita udah punya HP yang dikasih mama papa, HP apa contohnya? Xiaomi ya. Sebut merek. Terus ya kita cukup aja, selama masih bisa digunakan ya pakai aja, jangan ikutin tren, ini ada yang terbaru, keren banget nih, lihat di TikTok gitu kan, keren, ada iPhone berapa sekarang nggak tahu, iPhone 11 ya pokoknya itulah ya, kalian ikut-ikutan beli. Nah itu namanya tidak puas dengan apa yang dimiliki, padahal HP lamanya masih bisa dipakai. Nah kalau kita jadi orang yang bisa atau mudah puas dengan apa yang dimiliki, mudah-mudahan rezeki kita atau karma baik kita akan jadi lebih banyak. Maksudnya kita nggak mudah jatuh miskin lah ya, karena apa-apa kan kita menghargai, mensyukuri apa yang sudah ada. Coba kalau misalnya kita beli terus, yang ada uangnya habis kan. Nah gitu. Kemudian mengingat budi baik orang. Mengingat budi baik orang ini penting ya. Namanya katanyu kata wedi. Katanyu kata wedi, berterima kasih dan tahu mengingat budi baik orang, membalas jasanya malah. Ingat ya, ingat budi baik orang.
Jangan lupakan. Selanjutnya bersabar, mudah dinasihati, mengunjungi petapa, membahas dhamma pada waktunya. Inilah berkah yang utama. Nah, itu tadi, itu rendah hati tadi itulah penting kita miliki ya. Kalau kita jadi orang yang rendah hati, tentu kita mampu bersabar. Misalnya ketika kita diganggu, kita sabar, tidak membalas. Kalian tahu nggak ada kata-kata Buddha Maitreya apa ya? Pokoknya dipukul tidak membalas, apa pokoknya itulah, dicaci tidak marah, nggak tahu, mungkin itu, pokoknya itu dipukul tidak membalas. Itu saking sabarnya Buddha Maitreya ya. Nah, itu patut kita jadikan panutan ya. Mengunjungi petapa. Nah, ini nanti kalau misalnya di daerah kan ada petapa, tapi di sini sih nggak ada petapa ya. Membahas dhamma pada waktunya. Ya, selanjutnya menjalani tapa, menjadi petapa ya. Meninggalkan kehidupan duniawi. Masih ingat nggak materi yang semester lalu? Tuh ada tuh kan. Kalau orang yang umat Buddha ada dua kan kelompoknya. Umat yang awam seperti kita dan umat yang meninggalkan kehidupan rumah tangga atau menjadi biku. Nah, itulah dia. Kalau ketika kita sudah bisa seperti itu, nah biasanya sih akan mudah untuk mencapai nibbana. Biasanya ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa sebagai perumah tangga. Tapi biasanya dengan menjadi pertapa itu akan lebih mudah untuk membina batinnya. Menjadi lebih tidak mudah marah, tidak mudah ingin ini, ingin itu. Jadi puas diri ya, berpuas diri, cukup, hidup sederhana. Kemudian jadi hidupnya itu lebih damai, lebih tenang ya, lebih tentram. Nggak perlu mikirin uang saya dapat gaji berapa, nggak perlu mikirin nanti makan apa, nggak perlu mikirin apalagi ya, misalnya tugasnya apa, sekolah apa, nilainya nanti dapat berapa gitu. Itu kalau orang yang sudah melepaskan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, meski mengalami hal-hal duniawi, batin tidak sedih, tiada malas tanpa noda dan penuh damai. Nah, inilah kalau orang sudah mencapai nibbana seperti Buddha. Buddha itu tidak lagi merasa sedih, tidak lagi merasa marah, tidak lagi terikat dengan pandangan orang. Misalnya orang mau bilang dia apa, mau bilang sok suci gitu, tidak lagi terikat seperti itu. Sang Buddha tetap mendengar itu, tapi dia tetap tidak marah. Semuanya pokoknya batinnya itu rasanya damai, tenang gitu. Itulah kedamaian yang abadi. Inilah berkah yang utama. Ini yang paling terakhir ya, oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang Sigallowada Sutta. Wah, ini banyak banget materinya ya. Tenang. Ini adalah cerita. Sebenarnya ini ada kok, berkaitan kok dengan kegiatan kalian sehari-hari. Sudah seperti biasa aja, seperti sehari-hari saja. Gimana layaknya orang yang berperilaku baik. Nah, itulah berkaitan dengan ini. Jadi ini akan membahas tentang perilaku-perilaku yang baik kepada orang tua, perilaku yang baik kepada guru, kepada teman, kepada pelayan, kepada guru agama atau tokoh agama. Nah, ini dia adalah Sigallowada Sutta. Kalian lihat di sini ada ini kan, Sigala. Ada seorang pemuda itu namanya Sigala. Lalu di situ ada Buddha. Jadi beginilah kisahnya. Jadi ayahnya itu sebenarnya merupakan pengikut Buddha yang setia. Dia suka ke wihara, berbuat baik, mendengarkan dhamma. Nah, sementara anaknya yang bernama Sigala itu dia tidak mau diajak ke wihara, tidak mau diajak bertemu sang Buddha. Jadi dia sudah
berulang kali membujuk anaknya itu, tapi dia tetap tidak mau anak itu. Lalu sampai ayahnya udah hampir meninggal, barulah ini ayahnya berpesan supaya anaknya ini mau bertemu sang Buddha. Bukan mau sih, bisa bertemu sang Buddha. Jadi ayahnya berkata begini, anakku, setelah aku meninggal, lakukanlah penghormatan terhadap 6 arah. 6 arah: barat, timur, utara, selatan, bawah, dan atas. Lakukanlah penghormatan tersebut setelah kamu membersihkan tubuhmu. Nah, tak lama kemudian pun ayahnya meninggal, dan akhirnya si Gala ini mempraktekkan pesan ayahnya. Jadi dia menghormati, dia setelah mandi kan basah rambutnya, masih pakaiannya juga masih basah kan. Jadi dia menghormatilah ke arah, melakukan tangannya ke atas seperti itu. Lalu dia menghormati ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara, ke arah selatan, ke arah atas, dan ke arah bawah. Seperti itu. Lalu, nah, benar aja kata ayahnya dulu. Datanglah Buddha. Buddha itu sebenarnya mau memasuki wilayah Rajagaha. Dan ketika itu Buddha melihat si pemuda ini melakukan penghormatan ke 6 arah. Lalu Buddha bertanya, wahai pemuda, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, terus pemuda tersebut menjawab, Bante, saya sedang melakukan pesan ayah saya karena saya menghormatinya. Saya menyembah ke 6 arah, menghormati 6 arah tersebut sesuai pesan ayah saya. Kemudian Buddha berkata, oh pemuda, bukan seperti itu yang ayahmu maksud dengan 6 arah. Lalu si pemuda ini pun bertanya lagi, lalu Bante, bagaimana yang dimaksud dengan ayah saya dengan menyembah 6 arah itu? Nah, lalu Buddha pun menjelaskan, arah timur itu melambangkan orang tua. Nah, jadi apa makna menghormati ke arah timur? Tadi pertama arah timur ya. Makna menghormati ke arah timur. Menghormati arah timur itu sama dengan melambangkan dengan menghormati orang tua. Jadi sebagaimana anak yang baik itu harusnya menghormati orang tua. Nah, itulah tadi pemuda Sigala ini juga bermaksud menghormati ayahnya, cuman dia terlalu polos ya, jadi ngikutin aja kata ayahnya. Dia disuruh menyembah ke 6 arah pun ikutin arah mata angin. Ya, padahal itu ada maknanya. Orang tua, yang pertama kan orang tua, itu arah timur, orang tua. Jadi apa contoh perilaku anak yang baik, yang menghormati orang tuanya? Nah, di sini merawat orang tuanya, melakukan tugas-tugasnya, menjaga tradisi keluarga, membuat dirinya pantas menerima warisan, serta melakukan perbuatan baik atas nama leluhur yang telah meninggal. Itu adalah contoh-contoh anak yang berbakti, yang menghormati orang tuanya ya. Nah, ini seperti kalian ya, sekarang masih anak-anak kan? Iya, maksudnya masih anak orang tua kalian kan? Ya. Jadi selagi orang tua masih ada, kalian rawatlah mereka. Rawat orang tua kalian sebagaimana orang tua kalian merawat kalian. Merawat itu nggak harus kayak kita jadi suster, enggak. Justru kita merawat hatinya juga udah bisa. Merawat hatinya seperti apa? Dengan mematuhi atau dengan mendengarkan apa nasihat-nasihat baik dari orang tua yang kita lakukan. Itu. Kecuali memang kalau orang tuanya lagi sakit, mungkin kita bantu menjaga mereka. Nah, itu termasuk anak yang baik ya. Kemudian melakukan tugas, meringankan tugas. Contohnya ya, itu pekerjaan-pekerjaan rumah yang biasa dilakukan para perempuan. Anak-anak perempuan nih biasanya nih, dia disuruh nyapu, atau mungkin ada tanpa disuruh pun mungkin udah langsung nyapu, terus cuci piring, bantu cuci baju. Biasanya anak perempuan ya, tapi nggak tahu ya kalau kalian ya.
Semoga jadi anak yang rajin. Laki-laki pun juga kayaknya ada, mungkin ada. Ya harusnya sih orang tua kalian juga nyuruh sih, anak laki-laki ataupun perempuan sama aja. Karena apa tuh gunanya nanti di masa depan kalian juga. Jadi kalian mandiri, udah bisa mandiri. Kecuali di rumah ada pembantu, iyalah ya. Ada yang di rumah ada pembantu? Ya, rasa nggak tahu ya. Oke, itu tadi perilaku yang baik ya. Kemudian menjaga tradisi keluarga. Nah, kalau kalian ini kan mungkin yang di Tionghoa ini ada namanya Ceit Capgo, ada kan? Nah, itu termasuk tradisi ya yang harus kalian lakukan, karena setiap Ceit Capgo tuh kalau nggak salah lause ya, itu kalian jadi vegetarian, vegetarian terus kayak mungkin sembahyang leluhur gitu ya, atau sembahyang biasa gitu. Jadi kesempatan untuk berbuat baik kan. Jadi tradisi-tradisi yang baik itu patut kalian lakukan terus-menerus. Oke, jangan sampai lupakan tradisi keluarga. Kalau di Jawa mungkin ada yang namanya puasa Senin Kamis. Jadi setiap hari Senin dan Kamis puasa. Tapi nggak tahu sih, katanya ya yang Jawa seperti itu katanya. Kemudian membuat diri pantas menerima warisan. Nah, siapa yang mau warisan? Ya nanti aja lah ya warisannya ya. Warisan itu sebenarnya bukan cuma materi aja sih, ada warisan namanya ilmu hidup ya, ilmu hidup. Jadi caranya pantas, supaya jadi pantas itu kalian apa, yang pasti kalian tuh harus bertanggung jawab, bisa jujur. Udah. Coba kalau misalnya orang yang terima warisan gak jujur, gimana? Nanti dia bilang, wah belum terima warisan nih, masih apa, dikit banget, padahal yang dapatnya banyak. Nah itu kan jadi sebenarnya salah ngasih warisan ke orang kayak gitu kan ya. Jadi jadilah anak yang jujur, anak yang bertanggung jawab, yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan orang tua. Kemudian melakukan perbuatan baik atas nama leluhur yang telah meninggal. Nah itu bagaimana? Nah caranya adalah salah satunya dengan sembahyang leluhur tadi. Kita berdoa supaya leluhur kita dapat terlahir di alam yang berbahagia, dapat berbahagia sampai sekarang. Itu contohnya. Atau mungkin ada, kalau kalian tahu ada tradisi cengbeng. Ya, cengbeng itu sama juga pelimpahan jasa ya kepada para leluhur. Jadi kita menyiapkan sama kayak puja bakti juga, cuman kita menyiapkan kayak persembahan-persembahan, atau ada tulisan lilin, terus ada tulisan nama leluhur kita, jadi kita doakan mereka gitu. Itu cengbeng. Ada membakar-bakar juga kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah ya maaf ya. Itu adalah contohnya. Kenapa kok anak-anak perlu melakukan itu ke leluhur? Karena leluhur itu tadi berjasa ya. Berkat ada leluhur, maka adalah orang tua kita. Berkat ada orang tua kita, maka adalah kita. Begitu. Jadi kita itu ibaratnya satulah dengan mereka. Ngerti gak sih? Kayaknya terlalu tinggi. Oke, pokoknya gitu ya. Saling berkaitan lah. Ada kehidupan kita ini saling berkaitan dengan yang lainnya, yang sebelumnya. Sama seperti sejarah kemerdekaan pun begitu ya. Kalau misalnya nggak ada sejarah merdeka, kita nggak akan merasakan kemerdekaan yang sekarang. Nah gitu pula setelah anaknya, bukan setelah sih, kalau misalnya anak berbuat baik gitu, orang tuanya juga tentu harus menunjukkan perilaku cinta kasihnya. Orang tua yang baik itu biasanya menasihati anaknya supaya tidak berbuat jahat, lakukan yang baik-baik aja, jangan aneh-aneh gitu. Kemudian orang tua juga melatih keahlian kepada anaknya. Ya tadi, kalau misalnya ada mungkin orang tua bisa mengajarkan anaknya perbuatan-perbuatan sederhana seperti tadi, membantu orang tua gitu, mencuci piring
membersihkan kamar tidur, keahlian itu kan termasuk keahlian kan. Kan kadang ada orang yang nggak bisa membersihkan tempat tidurnya gitu, malas. Nah itu dia tuh perlu diajarin berarti. Nah selanjutnya tugas orang tua juga mencarikan pasangan yang pantas. Jadi itulah kadang-kadang kenapa ada pasangan yang tidak direstui orang tuanya. Ya jadi tugas orang tua itu memang itu mencarikan pasangan yang pantas. Kalau misalnya pasangannya yang jahat gitu, yang kelihatannya jahat, kurang cocok gitu, itu kan nanti akan berakibat ke kehidupan anaknya juga nanti kan, karena hidup anaknya itu nanti kan sama pasangannya terus kan pasti. Jadi makanya orang tua tuh harus memilihkan pasangan yang baik ya, harus menyeleksi. Meskipun sekarang tuh udah kayak kita udah bebas memilih pasangan, tapi kalau remaja belum ya, jangan dulu cari pasangan, masih lama lagi kalian, masih perlu cari duit dulu kalian. Masih perlu lulus dulu, lulus SMP, masih lanjut lagi SMA atau SMK, masih lanjut lagi kuliah apa ya, pendidikan yang setinggi-tingginya kalau bisa ya, paling enggak kalian inilah kuliah S1 lah ya, karena persaingan kerja sekarang tuh berat, apalagi nanti kita nggak tahu, bisa jadi manusia dah kalah sama robot. Nah selanjutnya menyerahkan warisan kepada anaknya saat yang tepat ya. Jadi jangan pas sudah meninggal baru diserahkan warisan, jangan. Jadi warisan itu perlu dirundingkan dengan anak-anaknya supaya tidak terjadi perebutan, perselisihan antar saudara. Itu kan kadang di berita kayak gitu, ada misalnya ini yang dia pengen banyak banget kan, makanya dia kayak selisih kayak marah sama saudaranya yang lain, kakaknya atau adiknya, sampai masuk berita. Ada juga yang bahkan sampai membunuh saudaranya sendiri gara-gara warisan. Jangan sampai seperti itu. Jadi inilah tugas orang tua bersama anak-anaknya, saling berdiskusi, membagi-bagi warisan. Lanjut, arah yang kedua. Nah, Buddha berkata bahwa arah kedua adalah arah selatan. Arah selatan itu melambangkan penghormatan terhadap guru. Nah, ini nih seperti kalian nih. Tugas seorang siswa yang baik itu apa? Menghormati gurunya. Cara menghormati guru yang baik itu ada banyak cara nih, seperti disebutkan Buddha. Bangkit dari tempat duduk untuk memberi hormat, melayani guru, bersemangat belajar, memberikan jasa, dan memperhatikan pelajaran. Nah, kalau sebilang kalian itu udah termasuk siswa yang baik ya, karena setiap mau belajar itu, atau mungkin setiap ada guru yang lewat tuh, kalian bangkit dari tempat duduk untuk memberi hormat. Dah mantap, jangan sampai hilang lah budaya itu, karena bagus itu diterapkan. Jadi kayak di Jepang tuh kayak gitu juga kan kayaknya. Jadi memberikan penghormatan gitu dengan tulus. Kenapa kalian harus menghormati seperti itu? Supaya kalian belajar rendah hati, supaya belajar tidak sombong. Kalau kalian bisa menghormati orang lain, berarti kalian sudah rendah hati, sudah tidak sombong lagi. Kalau orang yang sombong tuh jangankan ke bawah, ke depan aja dia tak mau, pasti lihatnya ke atas, gak peduli dengan bawahnya, gak peduli dengan orang-orang yang di bawah, gak peduli dengan orang di sekitarnya. Ya itulah pentingnya kalian untuk rendah hati. Orang yang sombong itu biasanya sih nggak disukain orang ya, orang risih juga dengar kata-katanya. Oke, jadi itu dia, bersemangat belajar. Oke, jadi begitu ya, bangkit dari tempat duduk untuk memberi hormat. Udah mantap. Selanjutnya melayani guru. Nah, kadang ada beberapa siswa nih yang melayani guru dengan baik. Misalnya membantu guru membawakan buku-buku gitu kan, kadang disuruh. Kemudian apa yang bisa kalian bantu gitu, itu termasuk melayani guru. Kemudian bersemangat belajar nih, dah tahulah sendiri ya, bersemangat bukan kayak ngantuk.
lesu, malas dengarkannya. Itu sebenarnya berarti kurang menghormati kalau kayak gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang orang cuman merem dengarkan penjelasan, mungkin ngerti itu mungkin, tapi tak ada salahnya kalau kalian bersemangat belajar meskipun materinya membosankan. Materinya udah pernah dipelajari, tak perlulah dengarkan lagi, udah ngerti aku. Meskipun kayak gitu sikap kalian ya, kalau misalnya kalian bersikap kayak memperhatikan guru dengan baik, semangat gitu kan kelihatannya, meskipun cuman kelihatannya aja ya, guru tuh pun juga senang sebenarnya. Murid aku memperhatikan penjelasanku, jadi guru tuh merasa diterima di situ. Coba kalian rasakan sendiri aja, kalau misalnya kalian ngomong sama orang tapi orang nggak perhatikan, kayak gimana rasanya? Gak enak kan? Nah gitulah ya. Jadi gimana pun sikap kalian tuh ya bersemangatlah belajar. Kalau kalian ngantuk, cucilah muka. Nah begitu juga guru yang baik juga harus mencintai muridnya dengan cara melatih muridnya, membuat murid menguasai yang telah diajarkan, mengajarkan berbagai ilmu dan seni, berbicara baik tentang muridnya dan menjaga keselamatan muridnya. Nah, itulah tadi. Kalau misalnya kalian itu dapat latihan tugas, nah itu adalah salah satu cara guru supaya kalian itu terlatih pengetahuannya, bisa gunakan otak untuk berpikir. Itulah gunanya latihan. Ya, bukannya cuma nambah beban aja, bukan. Selain itu tuh juga bisa jadi penilaian juga, bisa jadi penilaian guru. Oh, ternyata siswa saya sudah mengerti nih gitu. Oh, ternyata ada beberapa siswa yang masih kayaknya perlu dijelaskan lagi gitu. Jadi latihan itu sebenarnya buat supaya guru itu tahu sampai mana sih pengetahuan kalian, atau mungkin ada nggak yang bisa saya bantu ajarkan lagi gitu. Sebenarnya kayak gitu, atau mungkin perlu penjelasan lagi. Itulah gunanya latihan. Jadi gitu. Membuat murid menguasai yang telah diajarkan. Ya. Jadi itulah tugasnya kalau misalnya kalian ada remedial. Kalau kalian nggak lulus nih, itu kan pasti ada remedial. Nah itulah guru itu bertugas supaya kalian tuh gimana caranya supaya kalian bisa paham dengan materi itu. Makanya ada remedial. Tapi kadang-kadang remedial tuh cuman diulang-ulang aja ya, kayak Lause lakukan ini ya. Remedial soalnya ulang aja kan. Tujuannya apa? Supaya kalian paham dengan soalnya. Kemudian mengajarkan berbagai ilmu dan seni. Kalau ilmu, setiap guru pasti punya ilmu-ilmu yang unik. Ya, kalau seni mungkin khusus ada guru kesenian saja. Ilmu, mungkin kalau Lose kasih kalian ilmu itu ilmu kehidupan, ilmu kesabaran. Mungkin ya, mungkin. Atau mungkin kalau Bu Lim ngasih kalian ilmu kedisiplinan, jadi tegas gitu ya. Kalau kalian nggak ngerjakan PR, nah dapatlah itu poin pelanggaran ya, nggak salah. Nah pokoknya gitulah. Atau ada ilmu bercanda, ilmu ngomong ya. Nah itulah, masing-masing guru tuh punya keunikan untuk mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Kemudian guru itu sebaiknya juga menjaga ucapannya ya, berbicara baik tentang muridnya. Kalau misalnya ada guru yang suka gosipin muridnya gitu, wah itu tanda-tanda guru yang titik ya, guru yang kepo. Guru yang tidak baik, kurang patut dicontoh lah kalau kayak gitu. Berbicara baik itu bisa dengan cara memuji atau tidak kasar, atau tidak menyakiti hati lah. Yang paling penting itu tidak menyakiti hati muridnya. Kalau udah menyakiti hati murid, dah lah hancurlah hubungan itu ya. Hubungan antara siswa dan guru itu sudah, siswanya nggak mau lagi belajar dengan guru itu, apalagi gurunya. Ya begitulah ya. Jadi harus saling menjaga ucapannya.
Kemudian menjaga keselamatannya juga. Guru itu tugasnya menjaga keselamatan kalian. Makanya itu ada guru piket kan. Kalau sekalian pulang sekolah, nah itulah guru bertanggung jawab untuk menjaga kalian. Kalau misalnya kalian hilang gimana? Bahaya kan? Tak ada lagi yang mau diajarkan. Tak ada orang yang mau diajarkan maksudnya. Jangan sampai kalian berkeliaran ya, padahal kalian udah dijaga sebelum pulang. Makanya kalian tuh wajib lapor ke guru kalau misalnya udah dijemput. Tapi udah salut sih kalian. Rata-rata gak usah lihatin kalian seperti itu. Mantap. Oke, untuk arah yang ketiga adalah arah barat. Melambangkan pasangan hidup. Nah, ini nanti kalau kalian udah besar, ya kalau kalian udah punya suami atau istri, inilah dia ya contoh pasangan hidup yang baik. Oke. Pasangan hidup yang baik. Pertama, sebagai suami yang baik, dia harus menghormati istri, bersikap ramah, setia, menyerahkan kewenangan rumah tangga kepada istri, dan memberi perhiasan kepada istri. Ini sekilas saja ya. Karena kalian belum punya istri atau suami. Jadi inilah ya.
Jadi inilah ya. Kemudian sebagai seorang istri yang baik, suaminya dengan cara menjalani kewajiban, bersikap ramah terhadap keluarga kedua pihak, setia, menjaga barang yang telah diberikan, terampil dan rajin. Itulah tugas seorang istri yang baik. Ini untuk cewek-cewek, yang tadi untuk cowok-cowok. Selanjutnya, nah ini dia nih dalam persahabatan nih. Yang keempat, utara. Arah utara itu apa? Melambangkan penghormatan terhadap sahabat. Cara menghormati sahabat itu kita harus menjadi sahabat yang baik dengan cara ya ini murah hati, ramah, suka menolong, memperlakukan sahabat seperti memperlakukan diri sendiri, berbuat sebaik ucapannya ya. Jadi kalau mau jadi orang yang baik, yang punya sahabat baik, kita harus menjadikan diri kita baik terlebih dahulu. Begitu. Murah hati itu apa? Murah hati itu suka memberi. Kalau ramah udah tahu ya, suka menolong, memperlakukan sahabat seperti memperlakukan diri. Ya kalau misalnya kita udah menganggap teman nih udah kayak diri kita sendiri, pasti kita akan melakukan yang terbaik untuk dia. Sebagaimana kita melakukan yang terbaik untuk diri kita. Jangan pula kita baik ke orang tapi kita lupa dengan diri sendiri. Jadi diri kita sendiri dulu yang baik, baru nanti kita baik ke orang lain. Nah, selain itu kita juga harus berbuat sebaik ucapan. Apa yang kita ucapkan, itulah yang kita lakukan. Ya. Selanjutnya, sahabat yang diperlakukan dengan baik juga harus tahu diri. Harus juga membalas kebaikan sahabat tersebut. Contohnya, dengan melindungi sahabatnya. Misalnya ada sahabatnya terancam digebuk preman gitu. Digebuk preman. Jadi sahabat ini dia berusaha melindungi kita. Misalnya ya, kalau di film-film kan kayak gitu ya. Kemudian melindungi harta sahabat. Contohnya misalnya sahabat kita titipkan uang atau HP itu. Kita mau pergi ke toilet sebentar. Jadi kita harus jaga terbalik ya. Misalnya kita mau ke toilet, terus kita titipkan HP ke sahabat supaya dijaga. Nah, sahabat yang baik itu pasti akan menjaga HP-nya, bukan malah mencuri HP atau menjual HP-nya ya. Gitu ya. Kemudian tidak akan tidak akan meninggalkan di saat susah. Itu sahabat yang baik. Kalau kita punya teman, di saat susah dia ada, di saat senang dia ada, berarti dia adalah sahabat yang baik. Tapi kalau kita punya teman yang cuman ada di saat kita senang-senang, kita udah kaya-kaya, kita udah happy-happy gitu, nah berarti itu perlu dipertanyakan itu. Dia cuman mau keuntungan saja dari kita. Itu sahabat yang tidak baik. Nanti dia bisa menghabiskan uang kita. Mau kalian habis uangnya karena sahabat yang suka bos kayak gitu? Jangan ya. Kemudian menghormati keluarga. Ya seperti menghormati keluarga kita itu udah kayak kita anggap dia tuh kita anggap keluarga aja. Jadi dia juga menganggap kita. Oke, itu dia. Jadi sahabat yang baik ya. Tadi dah ada berapa? Ada 4. Menghormati ke siapa? Orang tua, guru, siapa lagi? Pasangan hidup, sama sahabat. Nah, ini dia arah bawah. Bukan arah utara, selatan, timur lagi, tapi arahnya bawah. Arah bawah itu melambangkan pelayan. Jadi kita meskipun pelayan itu ada di bawah kita, tapi kita tetap harus menghargainya. Dengan cara apa? Misalnya, kalau misalnya kita punya pembantu gitu. Misalnya ya, kalau udah besar nanti atau mungkin ada yang punya pembantu, tapi kita harus memperlakukannya dengan baik. Caranya apa? Memberikan makanan dan upah yang sesuai, memberikan orang itu pekerjaan. Jadi harus ada pekerjaannya. Kalau nggak ada pekerjaan terus dapat duit kan enak kali ya. Ya. Atau apa dia kerja di situ kalau gitu? Oke, merawat mereka ketika sakit. Nah, ini penting juga nih, karena pelayan itu juga manusia, bukan robot. Robot aja bisa kehabisan tenaga, kehabisan listrik, kehabisan baterai. Apalagi manusia, ya.
jadi harus perlu istirahat juga. Kemudian sebagai majikan yang baik juga memberikan mereka kebutuhan hidup, ya bisa dari uang sih lebih tepatnya. Kalau kebutuhan hidup kan banyak ya, ada juga makanan. Mungkin kalau misalnya orang yang kaya memberikan tempat tinggal, kayak itu Raffi Ahmad kan memberikan asistennya rumah gitu. Wih, enak kali ya kayak kerja di Raffi Ahmad ya. bercanda Oke, memberikan cuti pada waktu tertentu. Nah, ini penting juga nih. Nah, jadi pelayan tuh nggak boleh kita siksa ya. Jangan sampai lah kita berbuat jahat kepada mereka, karena mereka juga berjasa membantu pekerjaan kita. Kalau nggak ada pekerja itu, bayangkan aja gimana misalnya perusahaan berjalan gitu kalau nggak ada karyawan. Nggak jalan lah, capek lah bosnya ngerjakan semuanya. Karena ada pahlawan, karena ada karyawan itulah dia jadi perusahaan itu berjalan. Jadi kita harus berbuat baik juga, contohnya memberikan cuti, karena kan kalau manusia kerja terus capek, jadi harus ada cutinya. Nah, kalau pelayan yang baik, yang tahu diri ya, udah dikasih kayak gitu, udah dikasih baik sama majikannya, jangan sampai jadi malah dikasih dikasih jantung, dikasih hati minta jantung, jangan sampai gitu ya. Jadi pelayan yang baik itu idealnya, pelayan yang baik itu biasanya dia bekerjanya lebih rajin, misalnya bangun lebih pagi atau beristirahat setelah majikannya istirahat. Jadi emang benar-benar melaksanakan tugasnya gitu, rasa puas dengan yang diberikan. Jadi apapun yang diberikan ya bersyukur aja, karena kita dapatkan pemberian kan tuh jarang-jarang ya. Melakukan kewajiban dengan baik, memuji dan menjaga nama baik majikan. Nah, ini dia. Penting juga tuh punya karyawan atau pelayan yang bisa menjaga omongannya. Bayangin aja kalau misalnya ada pelayan yang mukanya dua. Jadi ngomong depan kita baik, tapi belakangnya ngomongin keburukan kita. Sudahlah itu. Kan jadinya kita yang gak enak kan. Jadi kita merasa dipandang buruk nanti sama orang kalau misalnya kita punya karyawan atau bawahan yang gak bener kayak gitu. Makanya kalau kalian nanti misalnya punya perusahaan atau apa, mau mempunyai pembantu gitu, carilah pembantu atau karyawan yang baik ya, seperti kriteria ini bisa kalian gunakan ya. Oke, yang ini yang terakhir, arah ke-6. Arah ke-6 itu arah yang atas. Arah atas itu melambangkan guru agama atau tokoh spiritual, tokoh agama. Seperti apa? Contohnya pendeta. Terus siapa lagi? Kalau di sini mungkin Foyen Seyen ya, atau mungkin Tancu, atau mungkin biku ada. Kalau misalnya di sini nggak ada ya biku. Biku itu termasuk tokoh agama. Atau misalnya tokoh agama lain juga nggak apa-apa. Kita juga harus menghormati. Seperti apa? Ulama, pastor, ustadz, apa itu, pokoknya itu. Kemudian caranya bagaimana memperlakukan guru agama dengan baik? Caranya adalah kita berbuatnya disertai dengan cinta kasih, perkataannya juga penuh cinta kasih, pikiran juga penuh cinta kasih ya. Jadi tidak kita kayak ngusir-ngusir, atau misalnya kita sirik, atau kita kok dia beda ya dengan ustadz yang lain misalnya. Ustadz kok pendeta ini kayak gini sih, gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu ya. Bagaimanapun mereka juga berjuang untuk meningkatkan keimanan mereka, meningkatkan pengembangan batin, pengembangan spiritual mereka ya. Jadi itu setidaknya satu tingkat di atas kita lah ya, karena kita kan manusia biasa, umat awam itu kan level kebijaksanaannya beda. Artinya tokoh agama itu seharusnya dia lebih tahu mana yang baik, mana yang tidak baik ya, daripada umat umum biasa seharusnya. Jadi selain itu, nah kalau misalnya murid-murid melihat ada biku itu kan ceritanya, kan pernah lihat nih, ini lihat gambar ini ya. Gambar ini
ada seorang petapa yang meminta dana makanan, bukan meminta sih, itu namanya pindapata ya. Jadi mencari dana makanan. Jadi kalau misalnya ada orang yang lewat, atau misalnya lewat di depan rumah, mungkin ada orang yang mau menyumbangkan makanannya gitu. Sampai sekarang pun tradisi ini masih ada ya. Kalau kalian lihat berita-berita di Thailand, di sini pun juga ada kadang pindapata. Para biku itu melakukan pindapata dana makanan ya. Kadang ada juga umat yang malah mengundang bantai tersebut, tapi di wihara sih biasanya. Mengundang untuk memberikan makanan. Nah, selanjutnya menunjang kebutuhan hidup mereka pada waktu tertentu. Nah, jadi sebagai umat Buddha yang baik, kita harus menunjang kebutuhan hidup mereka. Nah, tapi kalau misalnya emang kalian masih siswa, masih sebagai pelajar seperti ini, ya yang kalian bisa lakukan sebisanya adalah mempraktikkan ajaran yang telah diajarkan guru agama tersebut dengan baik. Guru agung kita, kalau kita bilang sekarang Buddha ya, jadi kita harus mempraktikkan dengan baik ajaran-ajaran para Buddha. Atau mungkin kalau misalnya kalian ketemu tokoh agama, kalian bisa memberikan hormat seperti biasa, seperti kalian menghormati guru gitu. Saya mengucapkan salam, menyapa dengan senyuman, dengan penuh hormat. Coba kalau nggak ada agama di dunia ini, mungkin dunia udah kayak kapal pecah ya, nggak ada kebaikan sama sekali. Tapi karena ada agama, maka kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi rata-rata banyak berbuat baik, rata-rata banyak manusia yang masih baik. Oh iya, untuk menunjang kebutuhan hidup ini biasanya ada namanya Hari Katina. Kalian tahu kan kalau kita merayakan 4 hari besar agama Buddha itu apa? Pertama ada Waisak, kemudian Asada, kemudian Katina, lalu Magha Puja. Nah, Waisak ini kan yang bulan ini ya. Nah, nanti setelah Waisak ada hari Asada namanya. Setelah hari Asada baru ada hari Katina. Nah, hari Katina ini dia itu biasanya adalah hari berdana untuk para umat Buddha. Jadi umat Buddha itu datang ke wihara, terus sembahyang mereka, terus memberikan dana berupa jubah para biku atau kebutuhan obat, peralatan mandi gitu ya. Jadi kesempatan untuk berbuat baik ya dengan berdana kebutuhan hidup mereka. Itulah hari Katina. Di sini belum ada kan? Belum pernah kan? Nah, nanti kalau kalian ada waktu mungkin pergi kemana gitu, mungkin di Jawa ada itu biku, bisa memberikan kebutuhannya. Tapi di sini juga kita bisa misalnya untuk kebutuhan wihara kita bisa berdana, misalnya dana 10.000 aja juga nggak apa-apa, yang penting kita berdana. Itu termasuk ya menunjang kebutuhan mari hidup ya. Tapi itu nggak wajib ya. Yang wajib tuh kalian sebagai siswa ketika ada tokoh agama yang datang harus memberikan salam. Nah, guru agama yang baik itu harus mengajarkan muridnya dengan penuh kasih sayang. Jadi sebagai guru agama tentu dia harus menganjurkan muridnya untuk berbuat baik, mencegah muridnya berbuat jahat. Nih guru agama ini ibarat orang tua kita. Jadi mengajarkan apa yang memang belum pernah didengar ya. Dan yang paling penting menunjukkan jalan ke surga. Jadi itu tugas guru agama ya. Kalau misalnya ada ajaran dari guru-guru tertentu, guru agama atau tokoh-tokoh agama tertentu yang mengajarkan perbuatan jahat, nah itu patut dicurigai, berarti dia bukan guru agama yang baik. Itu nanti akibatnya apa? Kita bukannya masuk surga malah masuk neraka, ya kan? Jadi kita harus pintar-pintar juga memilih guru agama. Guru agama yang baik itu bisa kita lihat misalnya dari ucapannya, dari tingkah lakunya, gimana dia berperilaku ke orang lain, sombong nggak, gimana dia ngomong ke orang lain, ucapannya kasar nggak atau tidak sopan nggak gitu. Selanjutnya, nah setelah pemuda ini, si Sigala ini, masih ingat kan? Ya, ini masih cerita Sigala ya, bukan serigala ya, Sigala.
Jadi Sigala mendengarkan khotbah Sang Buddha, dia pun memberi hormat kepada Sang Buddha, lalu dia mengetahui, sudah paham dia sekarang, sudah paham apa yang dimaksud ayahnya dengan menghormat ke 6 arah itu. Pertama ada apa tadi? Arah timur untuk menghormat, melambangkan penghormatan kepada orang tua. Kemudian ada arah selatan untuk melambangkan penghormatan kepada guru. Kemudian arah apa tadi? Arah barat ya kalau nggak salah. Ya, arah barat istri dan anak ya, kalau nggak salah ya. Utara itu untuk para sahabat. Kemudian arah bawah untuk majikan ke pelayan. Kemudian arah atas adalah penghormatan kepada tokoh agama atau guru agama spiritual. Ya. Jadi menghormati apa saja anak murid? Menghormati orang tua itu adalah kewajiban. Menghormati pasangan hidup juga. Menghormati guru adalah kewajiban. Menghormati sesama teman juga kewajiban kalian. Menghormati pelayan, menghormati tokoh agama, guru agama. Itu adalah tugas dan kewajiban kalian. Khusus untuk yang pasangan hidup sama majikan dan bawahan tadi itu mungkin kalian belum ya. Tapi yang paling penting itu adalah menghormati orang tua. Hormatilah orang tua kalian, hormatilah guru kalian, hormatilah dan hargailah sahabat-sahabat kalian. Oke, selanjutnya ini ada kisi-kisi ya. Ini semuanya udah paham ya. Gampang lah ya. Pokoknya semua yang diajarkan Buddha itu adalah ajaran-ajaran yang baik. Jadi kalau misalnya kalian itu ujian nanti, kalian pilih-pilihlah yang paling baik di antara yang baik-baik. Kalian pilih yang baik-baik aja. Ini ujian ini sebenarnya dari yang kemarin juga materinya ada Pancasila Buddhis, ada Pancadhamma, kemudian ada tentang kehidupan remaja, kenakalan remaja, permasalahan remaja, cara menjadi remaja yang bahagia. Kemudian ada juga nih sutta yang kita bahas sekarang, Manggala Sutta, berkah-berkah itu. Kemudian Sigalowada Sutta, bagaimana perilaku yang baik terhadap orang-orang tertentu. Oke, jadi yang perlu kalian pelajari di Pancasila Buddhis itu, kalian pelajari isinya apa. Pertama, sila pertama apa bunyinya? Ya, saya bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Sila kedua, saya bertekad menghindari apa? Mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, saya bertekad menghindari melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, saya bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong ya. Yang kelima, saya bertekad melatih diri menghindari minuman keras atau minuman yang memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, ini yang kelima ini termasuk narkoba karena itu dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Udah pintar ya kalian ya. Oke, udah pokoknya urutannya itu sesuai ya. Sila pertama apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Harus ingat. Kan ada lagunya ya, harusnya bisa ingat. Harusnya. Ini soalnya nggak susah kok kalau kalian ingat itu. Kalian pahami contoh-contohnya seperti apa. Contoh pelanggaran sila. Misalkan sila pertama nih, bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup. Nah, tapi bentuk pelanggaran silanya apa? Bentuk pelanggaran silanya berarti orang itu membunuh makhluk hidup, menyiksa hewan, menyakiti orang lain gitu ya. Bukan menyakiti hati, tapi menyakiti secara fisik ya, hampir membunuh. Itu termasuk pelanggaran sila dan biasanya ada akibat-akibatnya dari pelanggaran sila itu. Misalnya orang yang suka membunuh akan ditangkap polisi, atau mungkin dia apalagi pendek umur ya misalnya. Begitu ya. Jadi setiap sila itu kalian pelajari, sila kedua, sila ketiga, 4, 5 kalian pelajari contoh bentuk pelanggaran silanya apa. Nah, nanti ada akibatnya tuh. Itu masuk juga dalam soal. Nah, lalu yang Pancadhamma ini
kalian pelajari isinya nggak perlu kalian hafal bahasa Palinya yang Metta Karuna sama Ajiva, itu enggak perlu. Kalian cukup pahami saja. Yang pertama apa? Pancadama pertama apa? Cinta kasih dan kasih sayang. Nah, kalian pahami contoh cinta kasih dan kasih sayang itu apa, itu ya. Misalnya perbuatan cinta kasih, menolong kucing yang kelaparan misalnya. Atau mungkin apalagi nih ucapan yang cinta kasih. Jadi ketika ada orang yang sedang kesakitan, kita berusaha menenangkan dia, itu termasuk cinta kasih juga, ucapan yang cinta kasih. Itu dia ya contohnya ya. Begitu pula yang Pancadama yang kedua, ketiga, empat, lima. Pelajari bahasa Indonesianya dan pahami contohnya, contoh perilakunya. Selanjutnya ini termasuk Pancadama juga sih. Nanti akan ada soal tentang pekerjaan yang benar ya dan tidak benar. Jadi kan harus bisa memilih nih, yang mana yang pekerjaan yang baik, yang masih bisa sesuai dengan ajaran Buddha ya. Kan tadi lo sudah jelaskan kan mata pencarian benar, kalau kalian simak benar-benar pasti akan tahu. Atau kalian bisa cari di internet, boleh. Banyak sumber belajar. Kemudian, nah ini masuk udah materi remaja ya. Oh iya, nanti ada kasus-kasus juga tuh yang Pancasila Buddhis itu nanti ada kasus-kasus pelanggaran. Jadi kalian harus bisa menentukan seperti yang kalian kerjakan tugas kemarin. Enggak juga sih kayaknya. Ya, pokoknya ada kasus pelanggaran sila lah. Jadi kalian harus bisa menentukan tindakan apa yang seharusnya kalian lakukan. Tuh. Oke, untuk perubahan pada remaja. Ya, jadi materi selanjutnya adalah materi remaja. Kehidupan remaja. Kemarin kan udah belajar kan perubahan remaja itu apa aja, pada remaja itu apa aja, ada perubahan fisik dan emosional. Kemudian faktornya apa, faktor lingkungan dan faktor dari diri sendiri ya. Kalau keluarga atau apa itu kalian belajar ya. Maklum ya, langsung nggak buka buku jadi lupa ingat. Oke, kalian pelajari aja faktor-faktor penyebabnya. Kemudian masalah kenakalan remaja. Kemarin udah tahu masalah kenakalan remaja apa aja? Ya, bisa kalian lihat di catatan kalian atau di kertas yang Lause bagikan itu. Jangan sampai hilang ya. Harus ada faktor penyebab udah tadi. Dampaknya apa? Akibatnya apa kalau misalnya orang terjerumus ke remaja? Kalian pelajari. Nalar ya, itu pakai nalar aja sih sebenarnya. Rata-rata soal yang Lause berikan tuh nalar. Jadi kayak apa yang baik, kalian bisa jawab itu kalau misalnya kalian tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Oke. Selanjutnya, faktor internal penyebab kenakalan remaja. Faktor internal. Kalian tahu internal kan? Internal itu dari dalam diri sendiri. Apa yang menyebabkan kenakalan remaja dari dalam diri sendiri itu? Ya, kalian baca lagi. Ada tuh lo sebagikan di kertas slide. Kemudian, cara menjadi remaja yang bahagia. Udah, tuh ada tuh ya. Bisa lah ya. Kemudian yang ini para bawah sutta sudah masuk. Para bawah sutta itu kan yang sebagian itu kan ada gambar Malin Kundang di situ kan. Malin Kundang di situ dia menderita, dikutuk jadi batu kan. Nah, itulah salah satu contoh penyebab keruntuhan seseorang. Kenapa si Malin Kundang bisa darinya kaya, dia kaya kan, terus ketemu ibunya malah tidak sopan kan, sombong dia. Nah, itulah. Jadi kalian kaitkan nanti para bawah sutta ini, sutta tentang kemerosotan yang menyebabkan kemerosotan seseorang dengan Malin Kundang ini. Baca-baca aja. Kira-kira saja. Kalian tahu kan cerita Malin Kundang? Semoga tahu ya. Kemudian akibat buruk dari malas, pelit dan sombong ya. Tuh ya, sombong. Akibat buruk. Ya, jadi kalian tahu pasti. Kalau orang yang malas nanti akibatnya apa? Orang yang pelit akibatnya apa? Orang yang sombong akibatnya apa? Nah, itu dia. Selanjutnya, nah ini udah masuk Sigala Sutta. Sigala Sutta ini nanti kalian cuman soalnya itu tentang perilaku yang baik ya, sebagai siswa, sebagai anak ke orang tua, sebagai anak yang berbakti. Kemudian perilaku yang baik sebagai sahabat, perilaku yang baik kepada sahabat, ciri-ciri sahabat yang baik apa, sahabat yang tidak baik yang mana, itu. Umat yang baik itu bagaimana sikapnya, apalagi sebagai pelajar itu kalau bertemu
tokoh agama bagaimana? Tadi barusan saya jelaskan ya. Kemudian membedakan sahabat palsu dan sahabat baik. Ini tadi. Manfaat memperlakukan sahabat dengan baik. Lingkungan tempat tinggal yang tidak baik. Nah, ini tadi ada dalam Manggala Sutta nih, lingkungan tempat tinggal yang tidak baik. Lingkungan tempat tinggal yang tidak baik ini apa tadi contohnya? Pokoknya lingkungan yang membuat kita jadi negatif. Itu lingkungan yang tidak baik. Kalau lingkungan yang baik, dia akan membawa kita menjadi orang yang positif, ya. Orang yang baik. Kemudian ini masuk Manggala Sutta ya, berkah ya. Berkah dari bertutur kata baik atau ramah tamah dalam ucapannya, berpengetahuan luas, melakukan kebajikan, dan bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Manfaatnya apa kalau misalnya kita bertutur kata baik? Manfaatnya apa kalau misalnya berpengetahuan luas? Manfaat melakukan kebajikan itu apa? Manfaat bertempat tinggal di tempat yang sesuai itu apa? Nah, itulah dia. Soalnya kira-kira kurang lebih kayak gitu. Jadi ada 50 soal, objektif semua. Semoga nanti bisa kalian pelajari dengan baik ya. Kalau ada yang masih kurang jelas boleh tanyakan ke Lausa langsung melalui private chat biar lebih jelas. Atau mungkin kalau berani lewat grup juga nggak apa-apa. Kita akan bahas ini. Ya meskipun libur tapi kita tetap belajar ya. Semangat. Ya, terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia menonton video ini sampai selesai. Semoga saya doakan semoga UASnya lancar ya. Kemudian kalian bisa menjawab dengan baik. Kuncinya itu kalian harus bersabar dan teliti. Contohnya kalau ada kata kecuali, kalian tuh harus mikir. Jangan sampai salah milih. Oke? Oke, begitulah sekian dari Lause. Oke, sekian dari Rosa. Semoga bermanfaat. Apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menutup pelajaran ini dengan membacakan Sabesata Bawantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.